Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas perihal ujian tengah semester manajemen keuangan 1. Nah, di sini ada soal dan pembahasannya. Terdapat laporan neraca. Laporan neraca itu merupakan laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nih, di sini tertera ada aktiva lancarnya, aktiva tetap, dan ada total aktivanya, yaitu ada keseluruhan dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, di sini juga ada utang dan juga ada ekuitas atau masuknya ke dalam pasiva. Nah, di sini juga ada laporan laba rugi dari PT Square Tbk. Di laporan laba rugi merupakan atau yang biasa kita kenal adalah income statement, merupakan laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah berdasarkan neraca dan laporan laba rugi tersebut, buatlah analisis rasio keuangan yang diperlukan dan berikan arti dari masing-masing rasio yang diperoleh. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita cari dulu liquidity rasionya. Nah, di bagian A, kita mencari dulu current ratio atau rasio lancarnya. Di sini karena dua periode tahun yang berjalan, yakni pada tahun 2019 dan 2020, maka diketahui dari aktiva lancar dan juga pasiva atau hutang lancarnya yang tadi tertera di laporan neraca. Pada tahun 2019, aktiva lancarnya itu senilai 1.640 juta rupiah. Ini. Dan total pasiva atau hutang lancarnya adalah 750 juta. Dan pada tahun 2020, total aktiva lancarnya itu 1.340 juta dan pasiva atau hutang lancarnya 750 juta. Maka untuk perhitungannya adalah, jadi pada tahun 2019 ini karena diketahui aktiva lancarnya 1.640 juta rupiah, ini kayak 6, ini dibagi 750 juta. 750 juta. Maaf teman-teman kalau tulisannya jelek. Jadi sehingga menghasilkan 2,19 atau jika di dalam persentase yakni 219%. Begitupun pada tahun 2020 pengerjaannya seperti itu. Jadi artinya pada tahun 2019 setiap utang lancar senilai Rp1 dijamin aktiva lancarnya adalah 2,19 rupiah. Dan pada tahun 2020 setiap utang lancar jika dinilai Rp1 dijamin aktiva lancarnya adalah 1,79 rupiah. Jadi kesimpulannya, untuk rasio lebih dari 1, maka perusahaan tidak mendapat kesulitan likuiditasnya. Nah, langsung ke soal yang B. Langsung ke pembahasan yang B adalah menghitung cash ratio atau rasio kas. Nah, di sini rumusnya adalah cash plus efek dibagi dengan utang lancar. Efek ini merupakan surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Nah, pada tahun 2019 kasnya itu senilai 250 juta. Kasnya senilai 250 juta ditambah dengan 140 juta dibagi 750 juta. Sehingga menghasilkan 0,52 atau 52%. Jadi kesimpulannya yang titik 3 ini itu merupakan kesimpulan teman-teman. Yang titik 3 itu kesimpulan.
Jadi kesimpulannya adalah setiap utang lancar jika dihargai dengan Rp1 dijamin oleh kas dan efeknya sebesar Rp0,52. Dan pada tahun 2020 dengan cara yang sama, yaitu kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar sehingga menghasilkan 0,56 atau 56%. Jadi kesimpulannya adalah semakin tingginya rasio maka kondisi perusahaan semakin baik. Lanjut ke pembahasan yang C adalah quick ratio atau rasio cepat. Nah, di sini rumusnya adalah cash ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan utang lancar. Nah, di sini teman-teman bisa mencari datanya itu dari laporan perubahan neraca. Pada tahun 2019 yaitu kasnya adalah senilai 250 juta ditambah 140 juta ditambah 550 juta dibagi 750.000 sehingga menghasilkan 1,25 atau 125%. 1,25 atau 125% ini jika dipresentasikan. Begitupun sama pada tahun 2020 dengan rumus yang sama adalah cashnya adalah 260 juta ditambah 160 juta ditambah 360 juta dibagi 750 juta sehingga menghasilkan 1,04 atau 104%. Jadi interpretasinya adalah setiap utang lancar jika dihargakan dengan Rp1 maka dijamin oleh quick assetnya adalah Rp1,04. Nah, di sini kita menghitung working capital to total assets ratio atau WCTA. Ini merupakan rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan sehingga mampu membayar utang jangka pendek. Jadi untuk working capital ini mampu membayar utang jangka pendek dari perusahaan tersebut dengan rumus aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan jumlah aktiva. Yakni pada tahun 2019 total aktiva lancarnya adalah 1.640 juta dikurangi 750 juta dibagi jumlah aktivanya atau total aktivanya adalah 4.200 juta sehingga dihasilkan 0,21 atau 21%. Begitupun sama pada tahun 2020. Jadi interpretasinya adalah likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja atau neto 14,75% itu pada tahun 2020 dari jumlah aktiva adalah modal kerja yang berdasar kepada konsep kualitatif. Selanjutnya, menghitung leverage ratio atau solvability ratio. Ini atau rasio solvabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah asetnya. Nih, di sini rumusnya adalah utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi dengan jumlah modal sendiri. Ini masuk ke dalam rumus total debt to equity ratio. Jadi di leverage ratio ini terbagi atas beberapa pengerjaan. Yang pertama atau poin A ini adalah kita menghitung dulu total debt to equity ratio. Nah, pada tahun 2019 utang lancarnya adalah senilai 750 juta ditambah 1.300.000 dibagi 2.250 juta sehingga menghasilkan nilai 0,91 atau 91%. Jadi interpretasinya adalah menghitung lagi masih masuk ke rumpun leverage ratio atau solvability ratio. Rasio solvabilitas. Nah, di sini pada poin B ada total debt to total capital asset. Jadi menghitungnya itu dari kapital atau modal. Nah, di sini rumusnya itu adalah utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah aktiva. Diketahui pada tahun 2019 utang lancarnya adalah 750 juta ditambah 1.300 juta sehingga dibagi 4.200 juta sehingga menghasilkan 0,49 atau 49%. Jadi interpretasinya adalah setiap Rp1 dari aktiva digunakan untuk menjamin utang sebesar 0,49 rupiah. Jadi jika perusahaan memiliki utang sebanyak 0,49 rupiah, maka digunakan dari aktivanya itu adalah 1%, 1 rupiahnya itu. Dan untuk poin C adalah long term debt to equity ratio. Rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Nah, diketahui
pada tahun 2019 utang jangka panjangnya adalah 1.300.000.000 dibagi 2.250.000.000 sehingga menghasilkan 0,58 atau 58%. Jadi interpretasinya adalah 0,58 rupiah dari setiap rupiah modal sendiri ini digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Begitupun pada tahun 2020. Nah, di sini kita masih masuk ke rumpun leverage ratio. Kita menghitung tangible assets debt to coverage. Nah, di sini rumusnya adalah jumlah aktiva dikurangi intangible dikurangi utang lancar dibagi dengan utang jangka panjang. Karena di laporan perubahan neraca maupun laporan laba ruginya tidak diketahui intangible-nya, jadi kita tulis 0 saja di sini, teman-teman. Dan pada tahun 2019 jumlah aktivanya itu adalah 4.200.000.000 dikurangi 0 karena tidak diketahui juga, dikurangi 750.000.000 dibagi 1.300.000.000 sehingga menghasilkan nilai 2,65% 2,65 atau 265%. Ini berarti atau interpretasinya adalah setiap rupiah utang jangka panjang dijamin oleh aktiva tangible-nya sebesar 2,65 rupiah. Nah, di sini kita menghitung time interest earned ratio, yaitu dihitung dari nilai EBIT-nya dibagi bunga utang jangka panjang. EBIT ini merupakan singkatan dari earning before interest and tax. Jadi merupakan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, pada tahun 2019 nilai EBIT-nya itu 1.800.000.000 dibagi dengan 100 juta. Jadi 10 atau 100%. Untuk interpretasinya adalah setiap rupiah bunga utang jangka panjang dijamin oleh keuntungannya adalah senilai 10 rupiah. Dan kita lanjut menghitung activity ratio. Yang ini ya, teman-teman. Activity ratio. Kita menghitung dari poin A terlebih dahulu adalah total aset. Nah, di sini kita hitung dulu total aset turnover. Rumusnya itu adalah penjualan neto dibagi dengan jumlah aktiva. Nah, pada tahun 2019 penjualan netonya itu adalah 5.950.000.000 dibagi 4.200.000.000 sehingga nilainya 1,42 atau 1,42 kali. Jadi interpretasinya adalah dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam 1 tahun berputar sebanyak 1,42 kali. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin B. Kita menghitung receivable turnover dengan rumus penjualan neto dibagi piutang rata-rata. Nah, pada tahun 2019 ini penjualan netonya itu 5.950.000.000 dibagi 550.000.000. Jadi menghasilkan 10,82 kali. Sehingga menghasilkan interpretasi dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar. Ini masih membahas mengenai perputaran yang senilai 10,82 kali. Nah, di sini kita menghitung average collection period. Karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari, jadi rumusnya adalah sebagai berikut. 365 dibagi dengan receivable turnover. Pada tahun 2019, receivable turnover-nya itu tadi setelah kita hitung 10,82. Nah, jadi rumusnya 365. Nah, yang ini, teman-teman. Maaf, ini kecoret-coret. Rumusnya yang ini. 365 dibagi 10,82 ini dihitung dari sini. Nah, yang ini. Jadi menghasilkan 33,73 atau kita bulatkan menjadi 34 hari karena di dalam hari kan tidak ada yang setengah-setengah ya. Jadi kita bulatkan saja 34 hari. Nah, ini untuk interpretasinya adalah periode rata-rata untuk mengumpulkan piutang. Piutang dikumpulkan rata-rata 34 hari sekali, seperti itu. Nah, di sini kita menghitung average days inventory. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya 365 dibagi inventory turnover.
Pada tahun 2019, 365 dibagi 16,2 sehingga menghasilkan 22,53 atau sebanyak 23 hari. Jadi, interpretasinya adalah inventory berada di gudang rata-rata selama 23 hari. Langsung ke poin F adalah working capital turnover. Rumusnya adalah sebagai berikut. Penjualan neto dibagi dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar. Jadi teman-teman, jika menghitung persoalan seperti ini, yang paling penting adalah kita mengetahui rumusnya itu bagaimana dan seperti apa, karena ketika kita tidak mengetahui rumus maka nantinya juga tidak akan ketahuan dari mana ini asalnya, dari mana ini hasilnya, seperti itu. Lanjut, untuk mencari profitability ratio ini terdapat poin-poin. Yang pertama adalah yang bagian A ini adalah gross profit margin atau laba kotor. Dengan perhitungannya seperti ini: penjualan neto dikurangi HPP atau harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan neto. Sehingga pada tahun 2019, contohnya kita ambil salah satu contoh saja. Pada tahun 2019, penjualan netonya adalah sebesar 5.950 juta dikurangi 4.050 juta dibagi 5.950 juta, sehingga nilainya adalah 0,32 atau jika dipresentasikan yakni 32%. Jadi, interpretasinya adalah setiap rupiah penjualan menghasilkan laba bruto senilai 0,32 rupiah. Dan kita langsung menghitung ke poin B, yakni adalah operating profit margin. Dengan rumusnya adalah penjualan neto dikurangi HPP dikurangi biaya-biaya dibagi penjualan neto. Adapun rumus yang keduanya adalah yang lebih sederhananya adalah EBIT dibagi dengan sales atau penjualan sales. Contohnya saja pada tahun 2019 saya ambil rumusnya yang ini. Pada tahun 2019 adalah 5.950 juta dikurangi 4.050 juta dikurangi 370 juta dibagi 5.950 juta. Jadi nilainya adalah 0,26 atau 26%. Interpretasinya adalah setiap rupiah penjualan menghasilkan laba operasinya sebesar 0,23 rupiah atau 23% dari penjualannya. Dan lanjut ke poin C, kita menghitung operating ratio. Ini dengan rumus nilai HPP ditambah biaya dibagi penjualan neto. Pada tahun 2020, misalnya kita ambil contoh yang ini, 3.850 juta ditambah 410 juta dibagi 5.550 juta, jadi hasilnya adalah 0,77 atau 77%. Interpretasinya adalah setiap rupiah penjualan mempunyai biaya operasi senilai 0,77 rupiah. Langsung menghitung net profit margin. Aduh, ini kenapa? Net profit margin di sini adalah rumusnya itu ini EAT dibagi dengan sales atau penjualan. EAT ini merupakan singkatan dari earnings after tax. Kalau yang tadi yang before tax itu EBIT, yang kalau setelah dikenakan pajak itu EAT atau earning after tax. Nah, pada tahun 2019 diketahui earning after tax-nya itu 1.296 juta dibagi 5.950 juta. Jadi nilainya 0,22 atau 22%. Setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,6. Oh, ini salah. Seharusnya sebesar ini, ini harusnya 0,22%. Nah, kita lanjut langsung ke mencari ROI atau return on investment. Nah, di sini rumusnya adalah EBIT dibagi jumlah aktiva. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan langsung ke ROA. ROA ini return on A-nya itu adalah aset. Dengan rumus EAT dibagi dengan jumlah aktiva nih. Yang pembaginya yang mempengaruhi antara ini dengan rumusnya. Kalau ROA karena terhadap aset berarti yang dibagikan terhadap jumlah aktiva. Nah, kalau ini ROI terhadap investment juga sama dengan jumlah aktiva gitu. Dan di sini untuk menghitung
net profit marginnya ini adalah EAT dibagi dengan sales atau penjualan. Nah, kalau yang ini, yang saya maksud ini yang ROE, ini adalah return on equity. Rumusnya adalah EAT dibagi dengan jumlah modal sendiri. Nah, ini kan terhadap equity atau modal, jadi pembaginya adalah modal sendiri. Nah, kalau yang ini kita masuk ke soal nomor 2. Di sini tertera laporan keuangan PT Pradanan berupa neraca perbandingan per tanggal 31 Desember 2019 dengan yang tahun 2020. Jadi di sini ada 2 periode yang berjalan. Nah, di sini ada laporan neracanya, sehingga yang ditanyakannya itu adalah selama tahun 2020 PT Pradanan memperoleh laba. Jadi ini udah diketahui ya, labanya ini adalah 70 juta. Di mana sebesar 24 jutanya ini dibagikan sebagai dividen kas. Yang pertama adalah buatan neraca perubahan. Di sini saya sudah mengerjakannya untuk neraca perubahannya atau laporan perubahan neraca pada PT Pradanan ini per periode 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2020. Nah, di laporan perubahan neraca dituliskan dari debit kreditnya. Jadi ada perbandingan nih teman-teman, seperti misalnya pada kas pada tahun 2019 ini adalah kasnya 13.750.000, ini dalam jutaan rupiah, dan pada tahun 2020 adalah 12.800.000, sehingga berubah menjadi pindah ke kredit senilai 950 juta. Nah, di sini nanti saya 950.000. Nanti di sini saya akan menjelaskan, tapi kita bahas dulu yang lainnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa aktiva dan juga ada hutang dan total pasifanya, hutang dan modalnya nih teman-teman di sini. Karena ini adalah laporan perubahan neraca, tapi masih ada sangkut pautnya dengan neraca. Karena di dalamnya masih sama, ada aktiva, ada pasifa juga. Sehingga kita menghasilkan balancing di sini. Nih, antara aktiva dan juga pasifanya. Karena sudah diketahui dari soal dari yang ini, untuk labanya itu sebesar 70 juta katanya, 70.000, mohon maaf 70.000, dimana sebesar 24.000-nya itu dibagikan sebagai dividen kasnya. Ini laporan, kita buat laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, ini ada sumber dananya, dan di sebelah kiri ada sumber dana, dan sebelah kanan ada penggunaan dananya. Teman-teman bisa lihat di tabelnya. Nah, kalau ini untuk analisis hasil perhitungannya. Jadi terjadi penggunaan dana. Nih, penggunaan dana ini adalah mengacu pada ini terhadap sumber penggunaan dana senilai Rp158.450 dan terdapat sumber dana senilai 157.500. Nah, kurangnya dana ini tadi masuk ke dalam kas. Jadi kasnya itu berpindah kepada kredit, karena jika aset berkurang itu kan berada di kredit, sedangkan aset bertambah terletak di debit. Jadi itu alasan mengapa kas yang tadi itu perpindahan dananya ke kredit, karena terdapat selisih nih. Nah, kemana selisih itu? Ke kas tahun 2019 senilai 13.750 dan ke kas ke tahun 2020 senilai segini. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Ini diketahui PV atau present value nya itu adalah senilai Rp100.000 dan R-nya itu adalah suku bunganya sebesar 10% atau 0,1, dan N-nya itu adalah sebanyak 3 tahun. Yang ditanyakan adalah future value annuity dan FP-nya yang ditanyakan nih. Pembahasannya adalah karena yang ditanyakan pada tahun ketiga, jadi kita menghitung 3 tahun ya. Udah pada tahun pertama, yakni yang pertama adalah 100.000 dikali dengan 1,1 pangkat 2. Dan pada tahun kedua adalah 100.000 dikali dengan 1,1 pangkat 1. Dan yang pada tahun ketiga adalah 100.000 saja. Sehingga dihasilkan jumlah majemuknya ini adalah sebesar 331.000. Jadi nilai
FVA atau Future Value Annuity-nya ini ada atau nilai masa depan dari permajemukan sebesar 331.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui dari nilai future value-nya ini adalah dengan rumus PV dikali dengan 1 tambah R pangkat N atau banyaknya waktu. Rumusnya adalah 100.000 dikali 1 tambah 0,1 pangkat 3 karena 3 pada tahun ketiga yang ditanyakan, jadi pangkatnya itu pangkat 3 sehingga dihasilkan 133.100. Nah, jadi nilai future value-nya ini adalah sebesar 133.100 per tahunnya. Kesimpulannya, nilai masa depan apabila permajemukannya tahunan adalah sebesar 133.100, sedangkan apabila permajemukan terus-menerus atau future value annuity-nya adalah sebesar 331.000, maka selisih dari keduanya sebesar 197.900. Teman-teman sudah mengetahui kalau selisih itu berarti dikurangi. Nah, lanjut ke soal permasalahan yang B. Diketahui dari future value-nya adalah 1 juta, nilai bunganya adalah 20% atau 0,2 dan N-nya adalah 10 tahun. Ditanyakan perbandingan PV dan PVA-nya. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. PVA ini merupakan present value of annuity. Rumus sudah tertera di sini, teman-teman bisa lihat, dan kita menghitung karena sampai ke tahun 10 atau 10 tahun ini kita menghitung dari tahun ke pertama sampai ke tahun yang ke-10. Ini sudah saya kerjakan di sini, teman-teman bisa lihat dengan rumusnya sama seperti ini untuk tiap tahunnya, hanya jika misalnya pada tahun ke-9 maka N-nya diganti dengan 9, hanya seperti itu saja teman-teman. Nah, ini masih nomor 3. Kita hitung dari yang pangkat tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Yang ini yang berbeda adalah nilai per pangkatnya, sehingga dihasilkan ini teman-teman. Ini itu tergantung dari pembulatan kita masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah nilai sekarang bila tidak dimajemukan sebesar 161.505,58 atau kita bulatkan menjadi 160.000. Sedangkan nilai sekarang bila dimajemukan terus-menerus sebesar 4.411.500. Jadi selisihnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ya tertera soalnya, diketahui nilai ERX-nya sebesar 5% dan sigma X-nya adalah 4% dan WX-nya adalah 75%. Untuk ERY-nya adalah 8%, sigma Y-nya 10%, WY 25%. Sehingga yang ditanyakannya ini adalah hitungan hasil yang diharapkan dan risiko dari portofolionya. Nah, ini untuk rumusnya sudah tertera di sini teman-teman. Jadi untuk menghitung dalam satuan rupiahnya adalah sigma N, ini tidak jelas, sigma dikali WI dikali E-nya dikali RI. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Jadi hasil yang diharapkan sebesar 0,0575 atau 5,75%. Nah, di sini ada poin yang B-nya adalah kita menghitung juga risiko portofolionya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Karena di sini pangkat 2, jadi nantinya diakar kuadratkan sehingga menghasilkan 3,90%. Jadi kesimpulannya risiko dari portofolio sebesar 0,0390 atau 3,90%. Nah, di sini untuk rumus-rumusnya teman-teman, sigma RP kuadrat sama dengan W kuadrat X dikali sigma kuadrat X ditambah W kuadrat Y dikali sigma kuadrat Y ditambah 2 kali WX kali WY dikali PXY dikali sigma X dikali sigma Y. Karena sudah diketahui dan sudah saya rangkum juga di sini diketahuinya, jadi teman-teman nanti tinggal masukkan saja ke dalam rumus tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan atau tutur kata atau pembahasan yang tidak lengkap. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.